Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tiga Darah Channel. Kembali kali ini saya akan berbagi tutorial Canva, khususnya Canva for Education ya. Cara atau bagaimana caranya membuat judul masing-masing slide untuk PPT atau presentasi. Nah, kita langsung saja masuk ke Canva. Ini saya sudah berada di laman Canva. Ini ada slide yang kita anggap saja contohnya ya. Nah, slide ini nanti mau kita buatkan lebih interaktif, jadi menggunakan hyperlink ya. Jadi bisa kita tautkan dari slide 1 ke slide berikutnya dengan satu kendali, misalnya di sini ya. Nah, ini halaman depannya, cover. Ini kan kalau tidak kita kasih judul kan dia angka-angka saja seperti ini. 1, 2, slide 1, slide 2, slide 3. Nah, ini bisa kita ganti atau kita berikan namanya agar pada saat menautkan kita tidak salah atau keliru ya. Misalnya untuk slide pertama ini kita kasih judulnya apa? Cover ya, atau cover ya. Nah, caranya kita klik di sini di titik 3 ini ya. Kita klik. Nah, ini kan ada untuk kita menambahkan judul. Kita kasih judul di sini cover misalnya. Cover. Nah, nanti dia berubah. Nah, ini cover ya. Kemudian yang kedua kita lihat isinya apa. Kita anggap saja misalnya CP ya, capaian pembelajaran. Kita klik di sini, atau tujuan pembelajaran ya. Kita buat capaian pembelajaran, singkat saja. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga ini tujuan pembelajaran. Kita klik di sini, tujuan pem. Oke. Nah, kemudian di sini, nah nanti di slide yang inilah kontrol kita untuk slide-slide berikutnya dengan memanfaatkan tautan atau hyperlink itu ya. Kemudian ini berarti kita kasih apa? Judulnya misalnya slide utama misalnya. Nah, itu ya. Kemudian ini kita kasih judul sesuai dengan ininya, pengertian. Oke, dan seterusnya nanti ya, semuanya kita kasih dengan tujuan nanti kita tidak salah atau keliru. Ini masih pengertian, tidak keliru waktu menautkan nanti. Nah, ini berguna atau bermanfaat untuk membuat pelajaran media pembelajaran atau PPT interaktif ya dengan aplikasi Canva ini. Ini contoh alat musik melodis. Nah, kita buat contoh aja. Contoh alat musik alat musik melodis. Kemudian ini gambar. Kita buat contoh gambar misalnya. Alat musik melodis. Oke. Tradisional AMT misalnya, alat musik tradisional. Oke, ini apa ini? Mengenal bunyi alat musik. Nah, kita ganti misalnya bunyi alat musik. Oke, ini videonya, kita ganti berarti bunyi seruling atau saluang ya, bunyi saluang sesuai dengan judulnya tadi ya, alat musik tradisional. Kemudian yang ini apa nih, kita lihat dulu. Biola tradisional, biola Aceh. Nah, kita buat biola Aceh, bunyi biola Aceh, bunyi biola Aceh. Oke. Kemudian ini sasando ya,
kita ganti bunyi sasando, 13 kolintang, bunyi kolintang. Ini sengaja saya lambat, tidak saya percepat ya, satu-satu. Ini memang sasarannya teman-teman yang, mohon maaf, yang memang benar-benar pemula atau baru mengenal Canva ya. Kalau yang sudah suhu ya mungkin ini adalah sesuatu yang biasa saja ya. Oke, yang ini contoh alat musik modern. Nah, contoh alat musik modern. Oke, kita buat lengkap seperti itu ya. Kemudian yang ke-15 ini apa? Gambar alat musik modern. GBR alat musik modern. Oke, selesai ya. Ini dan seterusnya yang ke ujung ini sudah saya berikan ya judul-judulnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau menautkan, mau membuat hyperlinknya kan kita lebih mudah. Itu tujuan kita, kenapa kita harus memberikan judul masing-masing slide-nya ya. Misal di cover 1 ini di start ini nanti mau kita tautkan dengan slide kedua. Jadi begitu kita tautkan, kita klik ya di titik 3-nya dan kita pilih tautan. Nah, kita cari langsung yang nomor 2 atau bisa kita ketik langsung 2 di sini. Nanti akan muncul. Nah, dia menjadi paling atas ya. Capaian pembelajaran. Oke. Selesai. Kemudian kita klik ke slide keduanya. Di ini icon ini yang mau kita jadikan untuk kliknya, tombol kliknya untuk ke next slide-nya atau slide berikutnya. Nah, yang icon next ini nanti begitu kita klik dia masuk ke slide ketiga. Klik kanan, kita tautkan, kita ketik 3 di sini. Nah, nanti dia pindah ke bagian atas. Nah, tujuan pembelajaran selesai ya. Sudah. Kemudian sebentar, 3 kan yang ini. Oh ya benar 2, ketiganya ke slide 4. Nah, kita klik. Nah, ini belum dihapus ya. Kita hapus dulu. Nah, kita hapus, kita ulangi. Klik kanan, kemudian tautan. Kita klik di sini 4 itu slide utama ya. Nah, oke, selesai. Nah, di slide utama ini nanti kontrolnya untuk ke slide-slide berikutnya. Misalnya pengertian itu ke slide 5, kita klik di sini. Nah, ini kan kelihatan ya, judulnya ada, jadi tanpa kita harus klik satu-satu slide-nya. Kita klik kanan, tautan, langsung ketik 5. Nanti 5 ada keterangannya pengertian. Selesai. Oke ya. Nah, di slide 5 ini kan ada 2 halaman ya untuk pengertian itu. Berarti di slide 5 ini kita tautkan juga. Kita klik kanan, tautan, mau kemana? Ke slide 6. Kita ketik 6. Pengertian masih lanjutan ya. Oke, selesai. Kita klik di slide 6. Nah, ini selesai. Kembali atau back ya, kita mau kembalinya kemana? Ke slide utama. Nanti kita klik di sini, tautan, ketik ke 4 di slide utama. Nah, selesai ya. Kembali lagi ke slide utama, kita lanjut ke fitur berikutnya. Contoh alat musik melodis tradisional. Kita klik kanan, contoh alat musik melodis tradisional, kita klik tautan. Nah, bisa kita cari di sini contoh alat musik tradisional ya, tanpa kita harus klik slide-nya ini. Contoh slide keberapa? Contoh 7.
Contoh alat musik melodis tradisional. Selesai. Coba kita lihat di 7 ada lanjutannya nggak? Oh, ada next. Berarti kita ke slide 8, klik kanan, tautkan ke slide 8. Coba kita ketik 8 coba. Oh, contoh gambarnya. Oke, selesai. Di slide 8 coba kita ke slide 8, masih next atau tidak? Oh, masih lanjut, berarti kita mau ke slide 9. Kita klik tautan, ketik 9 bunyi alat musik. Oke, selesai. Kita ke slide 9 nya. Nah, di slide 9 ini contoh kita mengenal bunyi alat musik dalam bentuk video. Nah, kita akan tautkan icon-icon ini ya, yang play ini. Nanti ada petunjuk klik icon untuk mendengar masing-masing alat musik berikut. Kita klik kanan di icon yang pertama untuk bunyi saluang. Kita cari yang saluang itu di slide 10. Benar enggak? Saluang. Nah, benar. Oke, selesai. Kemudian yang yang slide icon kedua, kita mau tautkan ke bunyi 11. Coba 11 ini apa? Bunyi biola C. Oke, selesai. Yang ketiga sasando ya, kita klik ke 10, 11, 12. Benar nggak sasando? Nah, 12 benar. Kemudian yang ini kita tautkan ke 13 kolintang. Nah, benar. Oke, selesai. Kita klik slide-slide yang video-video tadi. Nah, di video tadi ternyata ada ikon back atau kembali. Kita kembalinya ke slide berapa nih? Slide 9 ya. 9 coba. Kita klik tautan 9 apa? Bunyi alat musik. Jadi itu tujuan kita memberikan judul. Jadi kalau angka kan kita masih ragu ini tentang apa. Tapi kalau kita kasih judulnya, tiap-tiap slide-nya kita jelas ya, tidak ada keraguan lagi. Kita salah atau salah menautkan ya. Oke, selesai. Sama untuk yang 11 juga kembalinya ke 9 semuanya ya, ke slide 9. Oke, kemudian yang 12 kembali ke 9 juga, klik kanan tautan 9. Oke, kemudian yang 13 juga kembali ke 9. Lihat. Oke. Yang ini ini di lembar depan. Udah selesai. Ini berarti yang ini bukan ke 9, yang terakhir ini kembalinya ke slide 4. Kita ganti, ini kita hapus, kita ganti slide 4. Nah ya, jadi sekali lagi inilah tujuan kita, memberikan nama tiap-tiap slide-nya itu. Nah, kita kembali ke slide 4, kita lihat apa di slide 4 itu. Next materinya, contoh alat musik melodis. Nah, kita klik tautan, kita cari contoh alat musik melodis di sini. Modern contoh alat musik melodis, berarti yang 7 ini. Nah, selesai. Kita lihat di 7 ada fitur naik. Kalau fitur naik berarti dia lebih dari satu slide ya. Kita ke 8 berarti. Tautan 8 sudah ya. Kemudian yang 8-nya kita lihat masih lanjut ke next ya. 8 berarti ini kita ke 9. Kita cek, sudah benar, sudah. Berarti yang ke ujung ini kan tidak saya hapus tadi ya, sudah saya berikan
untuk menghemat waktu, jadi kita anggap selesai. Jadi begitu ya teman-teman, cara memberi judul untuk masing-masing slide. Tujuannya apa? Biar kita ketika menautkan tidak ragu, tidak salah dalam memilih slide. Kalau kita salah, misalnya di slide cover ini saya maunya ke slide 2 harusnya, tapi ini kita ganti, coba kita hapus ya, harusnya ke slide 2 tapi saya salah memilih, saya isi di sini 8 misalnya. 8 itu tentang apa? Contoh gambar ini. Jadi begitu kita play ya, coba ini saya tampilkan penuh, tampilkan. Nah, begitu saya klik start, harusnya kan ke slide 2 yang benar. Tapi karena saya salah memilih, saya tadi terisi dengan slide 8. Begitu saya klik, nanti dia langsung lompat ke slide 8 contoh. Nah, ini kan slide 8, bisa dilihat di bawahnya ya teman-teman. Nah, kan salah. Nah, kalau misalnya kita ragu karena tidak ada judul dari masing-masing slide itu ya. Tapi kalau misalnya kita cepat tahu sebelum presentasi, ya bisa kita ubah. Jadi yang benar harusnya ini adalah ke slide 2. Jadi kita ganti tautan 2. Oke, kita klik 2, capaian pembelajaran selesai. Nah, kita presentasi karena sudah diganti, kita klik start, dia langsung 2. Nah, ini berubah ya. Next, kita klik next ya, langsung ke page 3. Kita klik continue, langsung ke page 4. Nah, di 4 inilah nanti kontrol ke semua materi, pengertian ya. Nah, next, kalau ada panah ke kanan berarti next, yang ini back berarti kembali ke sini, tergantung kita maunya kemana. Kemudian contoh alat musik, kita klik ikonnya. Nah, ini berarti ada 2 juga karena masih ada ikon lanjut next. Nah, masih ada, kita klik. Masih, ini kita klik. Nah, contoh videonya kembali. Yang ini juga kembali. Kembalinya masih ke sini nanti ya. Klik, sudah kita play. Kita anggap selesai, kembali lagi, kembali ke sini. Ya, kemudian yang ini terakhir, nanti backnya kita tidak lagi mau ke page yang itu, tapi kita mau ke page yang utama tadi, back. Dia kembali ke sini ya. Yang ini sama, naik, kalau masih ada panah ke kanan berarti masih ada materi. Ini sama, back, sama, back, sama, kembalinya ke sini lagi masih. Dan yang terakhir balik kembali ke slide utama. Kita coba. Nah, ya. Kemudian latihan soal. Ini salah berarti. Ya, yang di latihan soal tautannya salah pilih slide. Coba kita lihat di latihan soal. Di slide utama latihan soal. Nah, belum ditautkan. Latihan soal ini ada di slide keberapa? Quiz ya, 21 harusnya, karena tidak ditautkan jadi dia salah ya. Jadi begitu teman-teman cara kita memberi atau membuat judul untuk masing-masing slide, untuk kemudian nanti bisa memudahkan atau membantu kita ketika ingin menautkan atau membuat hyperlink di Canva. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.